tentang pulang. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang. Namun tak ada yang tahu siapa yang akan tiba lebih dulu. Kadang yang muda lebih dulu meninggalkan dunia. Kadang yang sehat lebih dulu terbaring diam. Tapi tak perlu kita takut karena pulang. Bukan tentang siapa yang pergi, tapi kepada siapa kita kembali. Bila kita pulang kepadanya, kepada Sang Maha Penyayang, maka tak perlu cemas, tak perlu gamang. Seperti anak kecil yang kembali ke pelukan ibunya. Tubuh boleh membeku, tapi jiwa akan hangat dalam cinta yang tak terukur. Maka jangan tangisi kepergian. Cukup doakan dengan lembut dan syahdu. Dan percayalah, yang pulang kini sedang ditimang oleh Yang Maha Menyayangi. Tentang cinta yang tidak mati. Kadang kita mengira cinta mati bersama jasad yang dikubur. Tapi tidak. Cinta yang sejati tidak butuh tubuh. Ia hidup di antara ingatan dan doa. Aku mencintaimu. Bukan karena kau masih hadir di hadapanku, tapi karena jejakmu belum pernah benar-benar pergi. Suaramu masih tinggal di dinding ingatanku. Tawamu masih bergetar dalam rongga sunyi rumah ini. Dan bila malam datang, bukan rindu yang menyakitiku, tapi rasa syukur karena aku pernah memelukmu dengan nyata. Maka cinta itu tidak mati. Ia hanya pindah tempat. Dari tangan yang menggenggam menjadi jiwa yang mendoakan. Tentang keheningan. Jangan salah kira, keheningan bukan tanda ketiadaan. Ada percakapan yang tidak memerlukan suara. Ada rindu yang tidak meminta balasan. Dan ada tangis yang tidak menetes, tapi menggenang di dada hingga menjadi doa. Dalam diamku, aku berbicara kepada Tuhan tentang orang-orang yang kucintai. Bukan karena aku tahu kata-kata yang indah, tapi karena aku tahu Dia mengerti isyarat yang tak sempat terucap. Maka bila suatu hari aku terdiam panjang, jangan kira aku telah lupa. Aku hanya berbicara dalam bahasa yang lebih dalam, bahasa yang tak bisa dipalsukan, bahasa hati yang hanya bisa didengar oleh Yang Maha Mendengar. Tentang waktu. Waktu tidak menyuruh kita melupakan. Ia hanya mengajarkan cara untuk menerima. Awalnya memang terasa mustahil. Bangun tanpa mereka yang kita cintai.
berjalan tanpa suara yang biasa menemani. Tapi waktu bukan perampas. Ia adalah penyulam, menyatukan kepingan-kepingan luka. Bukan untuk menutup, tapi agar kita bisa melangkah tanpa kehilangan makna. Luka ini tidak hilang, tapi ia tidak lagi mengoyak. Ia menjadi ruang kecil, tempat kenangan duduk dengan tenang, sambil berkata, "Lihat, aku masih di sini, tapi kini aku tak menyakitimu lagi." Dan saat itulah kita tahu bahwa waktu ternyata adalah teman yang sabar. Tentang rindu yang diterima langit. Aku tak tahu apakah rinduku sampai, tapi aku yakin setiap bisikan hatiku yang jujur tidak pernah diabaikan oleh langit. Kadang aku menengadah, bukan untuk bertanya kenapa, tapi hanya untuk menitipkan rindu yang tak bisa kukirim lewat suara atau pesan. Kupanggil namamu dalam hati, bukan karena aku tak rela, tapi karena aku tak ingin hari-hari berlalu tanpa kau kusapa. Meski hanya dengan diam, rindu ini tak akan pernah selesai. Tapi aku tak ingin ia menjadi beban. Maka aku peluk saja ia dan kubisikkan pada angin. Tolong sampaikan bahwa aku tetap mencintainya meski kini sudah berbeda alam. Karena aku percaya langit tidak pernah menolak rindu yang tulus. Aku belajar dari sunyi. Dalam sunyi aku belajar mendengar. Bukan telinga yang kupakai, melainkan hati yang telah lama rindu disentuh langit. Sunyi tak pernah menakutkan. Ia hanya cermin, tempat wajah jiwa menampakkan luka dan harapan. Dan di situ aku tahu Allah tak pernah jauh. Ia hanya menunggu aku berhenti bicara untuk akhirnya mendengarnya. Doa di tepi malam. Ya Allah, tak kupinta dunia dalam genggaman. Cukup lapangkan batinku untuk menerima takdirmu. Jika harus jatuh, jatuhkan aku ke dalam sujud.